Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang akan membahas ini apa sih kriteria untuk ikan lohan yang pantas jadi juara. Nah, kalau udah ngomongin lohan ya, ada beberapa kriteria untuk memilih ikan lohan yang pantas untuk menjadi juara. Ini dasarnya buku pedoman pencurian ya. Jadi ikan lohan yang baik adalah yang kepalanya itu jelasnya jenong, tidak pesok ya, tidak peo atau tidak terluka ya. Karena semakin jenong juga semakin mahal, dan kemungkinan besar itu bisa menjadi pemenang dalam satu kompetisi. Jadi seperti itu. Nah, ada ciri lain yang akan dinilai dalam kompetisi, yaitu mutiara yang ada di kulit ikan, marking atau tanda di tubuhnya. Kemudian ciri atraktif dan bentuk tubuh serta dari bentuk wajahnya pun bisa menjadi salah satu pertimbangan. Bukan salah satu ya, bisa jadi ini yang jadi pertimbangan yang sangat penting. Biasanya sih kalau sudah masuk kategori itu semua, kemungkinan sih bisa jadi pemenang. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa ikan lohan dari berbagai jenis dan ukuran untuk dipamerkan dalam kompetisi lohan ya. Jadi ikan lohan itu terdiri dari beberapa jenis ya, seperti sensu, singwa, golden bass, klasik, atau free marking, bisa juga bonsai. Jadi masing-masing itu akan dipilih siapa yang paling memenuhi syarat menjadi pemenang atau the champion. Setelah itu dilombakan kembali dengan digabungkan dengan jenis lain, barulah ditentukan siapa yang pantas menjadi grand champion. Di atas predikat grand champion masih ada predikat best of the best yang merupakan pemenang ikan lohan semua kategori dan memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tentunya. Jika menjadi pemenang, ikan lohan itu yang pastinya akan harganya itu bisa naik, bisa 3 sampai 4 kali lipat. Wow, bayangin. Bisa auto sultan ya. Jangan salah ya, jadi ikan lohan yang sudah masuk ke kompetisi itu harganya bisa dibilang fantastis ya. Jadi kalau sudah masuk ajang kompetisi biasanya harganya itu wow, luar biasa. Paling murah itu bisa harganya antara 3 juta sampai 4 juta ya. Nah, kalau yang paling mahal, bisa mencapai 100 juta sampai 200 juta. Wah, bisa bayangin, bahkan bisa lebih ya. Jadi bisa bayangin harganya, kalau apalagi dia sudah jadi best of the best dalam satu kompetisi ajang kontes lohan. Wah, harganya pasti sangat meroket, melambung tinggi. Bener gak tuh? Selain yang saya sebutkan tadi, jadi ini juga yang bisa dinilai yaitu warna sisiknya. Jadi ikan lohan ini harusnya berwarna cerah. Jadi mutiara yang ada di tubuhnya itu memancar, jadi kayak kling-kling lah, memancar ya. Jadi itu yang bikin ikan lohan itu terlihat sangat cantik. Jadi sirip dan ekor itu juga sangat-sangat diperhatikan juga. Jadi itu juga salah satu aspek yang nanti juga masuk dalam perhitungan untuk jurinya ya. Kalau masalah kecantikan ikan lohan ini terutama tergantung sama pemeliharaannya ya. Jadi mau ikan jenis apa aja, yang paling penting yaitu kualitas airnya. Jadi airnya yang paling bagus ya pH 7 sampai 8 ya. Nah, yang paling penting air ini jangan sampai terlalu kotor.
karena kotorannya juga bisa jadi amonia. Gak mau kan ikan mahal kesayangan kita itu mati. Nah, jangan lupa untuk mengganti airnya secara berkala. Jadi kalau dirasa sudah mulai kotor banget, ya situasional lah, kita ganti airnya itu situasional. Jadi kalau sudah mulai kotor tidak harus terpaku 1 minggu ya, atau 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, atau setiap hari. Jadi situasional. Kalau airnya itu sudah mulai keruh atau sudah tidak layak, kita harus menggantinya biar ikan itu tetap sehat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan biasanya. Bang, gimana sih biar ikannya itu bagus atau jenongnya itu keluar besar gitu? Gimana sih cara ngerawatnya? Pertanyaan ini sering muncul ya. Jadi merawat ikan ini biar memiliki jenong yang bagus itu dimulai dari ikan itu masih kecil. Jadi ikan lohan ini memang dipelihara dari kecil ya. Jadi lohan ini jangan sampai dibiarkan sering stres ya. Stres itu kayak dia itu kayak ribut sendirilah di akuariumnya. Nah, kalau stres, jenong di kepalanya ini bisa kempis loh. Bisa juga sakit, itu juga bikin ukuran kepala ikan ini mengecil. Nah, jadi kita harus terus ini pantau ikan kita setiap hari, kita liatin, terus kita rawat. Ya, seperti itulah. Nah, ciri-ciri dari ikan stres itu, ikan lohan stres itu sendiri biasanya ya, ini pengalaman pribadi ya. Biasanya itu ada yang hyperaktif. Jadi dia itu kayak gimana ya, gelisah gitu. Ada juga yang stres itu diem aja di pojokan. Udah nggak ngapa-ngapain, cuma dia di pojokan diem aja. Nah, ciri-ciri ikan stres tuh kayak gitu biasanya. Nah, kalau dia berenang lambat, santai, melambai-lambai, wah itu ikan itu sehat ya. Ya, caranya agar biar ikan ini gak gampang sakit ya. Jadi caranya itu sangat mudah. Jadi dikasih makan secara teratur, kualitas airnya tetap dijaga, pola makannya juga jangan dirubah. Ada yang kuat kondisi fisiknya, tapi ada juga yang ikan ini jadi sakit. Bahkan kecantikannya ikan lohan ini nanti bisa drop ya. Jadi bisa rusak karena pola makannya itu dirubah. Ada juga yang diganti pola makannya makin bagus. Tapi kebanyakan di pengalaman pribadi kalau pola makannya itu berubah, itu bisa sakit ya ikannya. Jadi seperti itu. Yaps, itu adalah sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kamalopang. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.